Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pembelajaran di pagi hari ini untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Tadi kalian sudah belajar matematika. Mudah-mudahan sudah berlatih, sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang disuguhkan. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang IPS, di mana pelajaran IPS ini terkait dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Nah, para siswa, harapan Pak Guru di dalam belajar pagi hari ini tentang ilmu pengetahuan sosial ini adalah kalian dapat menyebutkan beberapa perusahaan asing dan alasan-alasan apa perusahaan asing itu ada di Indonesia. Baik, para siswa, kita masuk pada materi. Ini pelajaran kita adalah perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Ya. Ini di hari ini. Baik, perusahaan asing. Apa itu perusahaan asing? Perusahaan asing adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun dimiliki oleh pihak asing atau oleh orang luar negeri. Orang Inggris, orang Amerika, orang Cina, itu namanya perusahaan asing. Pihak asing yang punya. Namun tidak semua perusahaan asing yang ada di Indonesia dimiliki 100% oleh orang asing. Ada pula perusahaan yang didirikan oleh orang asing dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nah, apa alasan-alasan mereka kok ada mendirikan perusahaan di Indonesia? Ada alasannya. Ya, tidak begitu saja, tapi ada alasannya. Satu, alasannya adalah bahwa di Indonesia ini kaya dengan bahan baku yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh negara lain. Maka sumber daya alam Indonesia yang melimpah menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri. Inilah makanya orang dari negara asing itu senang. Ya. Contoh, ini Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang merupakan sumber energi panas bumi. Jadi ada untungnya juga, ada gunanya juga gunung berapi meletus itu. Panasnya malah digunakan untuk sumber energi. Yang kedua, alam Indonesia mengandung banyak batu bara. Ya, seperti di daerah kita, di Kabupaten Pasir ini kan ada batu bara di daerah mana ya? Di daerah Batu Kajang. Nah, namanya PT Kidiko Jaya Agung. Nah, itu ya harus tahu kalian. Ya, jangan, wah ini perusahaan apa, ya, harus tahu. Supaya nanti kalian bisa bekerja di sana, dapat uang dari hasil bekerja itu. Tuh. Kemudian ada juga di daerah Papua, itu tetangganya kita juga di bagian timur sana, itu negara Indonesia masih ya, Pulau Papua kalau dulu namanya Irian Jaya. Itu di sana terdapat tambang emas yang besar, namanya PT Freeport. Nah, itu. Kemudian minyak bumi, wah luar biasa. Ini gambar rig ini ya, gambar rig tambang minyak lepas pantai itu, ngebor di lepas pantai. Habis bornya, setelah dibor itu dipompa kemudian dialirkan ke darat. Seperti di Balikpapan, itu Balikpapan itu disebut kota minyak ya. Kaki Indonesia itu kaya. Ya. Cuman kekayaan itu
dinikmati tidak sepenuhnya oleh negara kita, oleh rakyat Indonesia. Banyak rakyat asing yang menggunakannya, asing dan asing ya. Yang berikutnya, kenapa kok mereka mau mendirikan perusahaan di Indonesia, perusahaan asing itu? Berikutnya adalah konsumen yang besar. Banyak orang yang Indonesia ini kan konsumtif, tukang beli saja ya. Orang tua kalian juga begitu. Sudah ada air di rumah masih juga membeli es di jalanan. Sudah ada makanan di rumah masih juga beli gorengan pentol di jalanan. Tidak mau membuat sendiri. Itu orang Indonesia. Itu sudah jeleknya Indonesia. Konsumtif, tukang makan aja. Tidak bisa membuat sendiri. Kemudian banyaknya tenaga kerja di Indonesia. Itu alasannya. Jadi rakyat yang demikian banyaknya Indonesia ini pasti bisa bekerja. Ya, jarang orang Indonesia yang menjadi pemalas kalau sudah disuguhi, diperlihatkan uang. Ya, berkaca-kaca matanya dengan uang. Berikutnya stabilitas keamanan. Nah, ini terus kalau stabil, kalau aman negara ini, makanya orang asing datang, tidak ada yang mengganggu bilangnya kan. Ya. Coba kalau negara luar dirampok apa segala macam ya. Berikutnya, untung ruginya adanya perusahaan asing di Indonesia. Nah, ini keuntungannya bagi Indonesia. Adanya perusahaan asing. Bahwa perusahaan asing itu menyiapkan lapangan pekerjaan. Jadi rakyat Indonesia bisa bekerja. Apalagi masyarakat sekitar perusahaan itu ya harus dipekerjakan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Perusahaan yang berdiri di Indonesia ini kena pajak. Kenakan pajak perusahaan asing. Yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi. Nah, ini ya. Penguasaan teknologi melalui adanya alih teknologi. Jadi orang yang bekerja di satu perusahaan asing nanti dibimbing, diberi pelatihan-pelatihan teknologi oleh tenaga ahli dari negara asing. Ya, maka sebagian dari rakyat Indonesia menerima ilmunya itu kemudian membentuk perusahaan sendiri. Itu keuntungannya. Tapi kerugiannya ada juga. Nih kerugiannya. Ketika perusahaan asing itu sudah berdiri di Indonesia, dia tidak berpikir yang penting dapat untung. Padahal satu, pencemaran lingkungan berupa udara ini asap pabriknya, cerobong pabrik ini, wah keluar asap. Siapa yang dirugikan? Ya kita, rakyat Indonesia. Asap pabrik. Kemudian juga lahan yang semula hutan menjadi resapan air. Nah, akhirnya dibongkar-bongkar tuh kalau lihat datang ke tambang batu bara di Batu Gajang, Masya Allah, ngeri ya, ngeri. Sehingga akibat terparahnya adalah sekarang mencari air bersih susah. Lihat aja Sungai Kandilo yang lewat di dekat lingkungan kita ini ya. Tidak pernah jernih air Sungai Kandilo. Tuh. Berikutnya, hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh orang rakyat Indonesia. Yang menikmati selebihnya terbanyaknya adalah orang negara lain. Ya, yang dinikmati kita hanya pajaknya saja. Pajak itu sedikit sekali. Kalau misalnya untungnya 1 juta, maka yang diberikan ke Indonesia cuma 100.000 aja. 900.000-nya itu dibawa pulang ke negara asing, negara luar ya. Tuh. Makanya para siswa semua, Pak Guru selalu menyarankan untuk belajar sungguh-sungguh. Ya, belajar bersungguh-sungguh supaya apa? Bisa menguasai perusahaan-perusahaan di negeri sendiri. Nanti kalian bisa kalau sudah menjadi anak generasi yang cerdas luar biasa, dapat memikirkan kekayaan Indonesia ini jangan hanya dikelola negara asing, kelola sendiri ya, mengelola sendiri itu akan lebih menguntungkan. Contoh
punya uang Rp1.000, kalau membeli es itu langsung habis begitu saja. Tapi kalau Rp1.000 itu disimpan dulu, kemudian sampai Rp5.000, kemudian beli air 1 galon dapat. Nah, itu ya, 1 galon dapat. Tapi kalau kita hanya langsung mau konsumtif begitu saja, nah 1.000 buang, 1.000 dibuang, hanya dapat 5 bungkus aja kecil-kecil. Tapi kalau disimpan, nah, nanti dapat 1 galon itu ya. Mau minum bisa sampai 2-3 hari, nggak habis-habis ya. Tuh. Jadi harus berusaha bagaimana caranya kekayaan di negeri ini tidak dihabiskan sepenuhnya oleh negara asing. Baik para siswa, sampai di sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan pelajaran ini mendapat menambah wawasan kalian, pengetahuan kalian, dan uji pengetahuan kalian nanti melalui soal-soal yang Pak Guru berikan. Terima kasih dan selamat belajar, tingkatkan terus pengetahuan kalian dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.